kalian, para pejuang perasaan? Bagaimana perjuangan kalian menghadapi keadaan? Semoga dapat menggiring ya ke tahap pendewasaan. Semangat kalian. Lagi di sini bareng Mini Kazon di tengah-tengah musim hujan yang terus menerus ya teman-teman ya. And I hope you always fit and well ya. Apapun yang terjadi jangan lupa untuk jaga kesehatan selalu dan gak lupa untuk minum vitamin, makan yang cukup dan istirahat yang cukup pastinya ya. Nah, so pada episode kali ini kita akan bahas nih yang lagi ngetren-ngetrennya nih di kalangan teman-teman ya, khususnya mungkin Gen Z atau Gen Alpha yang paling banyak dibahas ya. Mungkin kalian sudah mencoba untuk menerka-nerka kira-kira judul apa nih yang cocok untuk podcast pada malam hari ini ya. Nah, jadi teman-teman, malam hari ini kita akan bahas podcast dengan judul soft spoken. Nah, pasti kalian gak asing kan ya dengan istilah ini, soft spoken. Ya, kalau kalian lihat, soft spoken terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah soft, yang kedua adalah spoken. Soft itu artinya bisa halus, bisa lunak, bisa lembut. Sedangkan spoken adalah berbicara ya. Atau verb 3 dari speak. Nah, nanti mau baca bahasa Inggris ya kita intinya. Nah, jadi soft spoken ini adalah keadaan nih dimana seseorang itu dinilai punya tutur kata yang lembut, yang lemah lembut, yang halus, yang begitu orang denger itu langsung tenang gitu, langsung adem gitu ya hatinya gitu. Ketika dengerin jadi seneng ya, karena yang didengarkan itu mempunyai tutur kata yang sangat-sangat lembut sekali. Nah, namun definisi lembut ini ada beberapa penilaian ya teman-teman ya. Ada yang mungkin ketika ngomongnya itu lembut nih, kayak misalkan Mini coba minta pendapat kalian, bagaimana sih Mini kalau berbicara, apakah Mini termasuk orang yang soft spoken atau enggak ya? Coba kalian boleh banget untuk komen-komen ya kan, siapa tahu ya masuk nominasi orang-orang yang soft spoken gitu. Nah, ada juga yang menilai soft spoken itu dari isinya, dari konten apa yang dia bicarakan gitu. Ketika dia mencoba untuk memberikan informasi atau menyampaikan sesuatu dan itu sangat mudah dipahami dengan bahasa yang sopan, bahasa yang halus, namun dia bisa meyakinkan lawan bicaranya dengan baik. Nah, itu bisa juga disebut dengan soft spoken. Namun seperti biasa ketika kita menyikapi sesuatu pasti ada hitam dan putihnya ya, alias ada plus dan minusnya. Tapi kita bahas dulu yang plusnya ya teman-teman ya. Oke, kalau kita bahas tentang soft spoken, siapa sih yang gak seneng ya kalau ketemu sama orang yang punya skill ini gitu. Mereka adalah orang-orang yang menurut Mini itu mungkin tidak banyak ya di luar sana. Jadi memang mungkin kita bisa menilai apakah dia soft spoken ketika kita bisa mengenal dia jauh, kemudian kita sudah mengerti backgroundnya seperti apa, kemudian faktor-faktor yang melatar belakangi kenapa dia bisa memiliki soft spoken tadi ya kan. Nah, biasanya itu sangat mempengaruhi ya, karena seperti biasa dengan lingkungan, kemudian dengan keluarga, ataupun mindsetnya sendiri itu bisa mempengaruhi apakah dia bisa untuk soft spoken atau tidak. Nah, hal ini menjadi salah satu nilai plus nih, terutama untuk kalian yang mungkin akan melamar pekerjaan ya di bidang-bidang yang memang mungkin membutuhkan ya skill untuk bisa soft spoken, atau khususnya yang langsung berbicara dengan customer. Itu biasanya cocok banget ya, karena kan ketika tutur kata kalian itu meyakinkan, ketika tutur kata kalian itu lemah lembut, kemudian orang yang dengar itu langsung terpikat, langsung yakin dan mencoba untuk percaya kepada kalian, berarti kan kalian berhasil nih menjalankan misi kalian nih gitu kan. Nah, itu plusnya. Di sisi lain juga ketika kalian berbicara sama seseorang juga kalian bisa dengan mudah gitu ya untuk meyakinkan dan memahamkan terkait apa yang kalian ingin maksud ya dalam satu perkataan. Nah, jadi ini adalah nilai plus dan congrats untuk kalian yang mungkin
merasa untuk menjadi orang yang soft spoken ya, walaupun mungkin penilaian orang beda-beda, tetapi kalau kalian merasa bahwasanya kalian itu emang soft spoken, atau mungkin ada beberapa pernyataan dari orang-orang sekitar kalian yang secara tidak langsung bilang kalau kalian itu tergolong jadi soft spoken, tapi kalian adalah orang-orang terpilih, ya kan? Nah, tapi jangan lupa juga, karena di sisi lain kita punya negative things ya, atau sisi negatifnya. Nah, di sini nih kalian harus benar-benar bijak ya, teman-teman. Karena percayalah, apa yang kalian tabur itu kalian tuai, ya kan? Jadi ketika kalian itu bisa untuk menyebarkan kebaikan, kemudian kalian bisa menghargai orang lain, ya kita akan menuai ya, atau kita akan mendapatkan suatu saat nanti ya. Nah, kemudian apa sih biasanya sisi negatifnya nih? Kalau misalkan dia ini paham ya kalau misalkan soft spoken, tapi di sisi lain ada nih yang mereka nih yang mungkin memang kurang bijak dalam memanfaatkan kemampuannya itu untuk keuntungannya sendiri dan merugikan orang lain. Kalau kita tahu kayak istilahnya itu simbiosis parasitisme ya, jadi yang satu dirugikan, satunya itu diuntungkan begitu. Contohnya gimana sih? Nih, contohnya pasti kalian sering banget ya untuk kalau misalkan lagi scrolling atau mungkin kalian tiba-tiba dihubungi sama pihak-pihak yang menawarkan kalian terkait hal-hal yang mungkin itu agak-agak riskan ya, misalkan kayak pinjaman ilegal ya kan. Kemudian ada juga terkait dengan hal-hal yang sekiranya sebenarnya itu tuh tidak baik gitu ya untuk dilakukan, atau mungkin barang-barang yang mungkin itu tidak seharusnya dijual belikan secara umum, tapi orang tersebut melakukan hal itu ya kan, dan mereka coba untuk menyebarkan itu secara menurut kalian kalau misalkan barang tersebut itu sangat-sangat yakin gitu ya, sangat-sangat meyakinkan untuk dibeli, padahal sebenarnya enggak, kayak gitu. Jadinya di sini kalian sebagai orang nih yang mungkin orang awam atau orang lain ya, ketika melihat orang seperti ini kalian harus berhati-hati. Nah, jadi kita tempatkan dulu dimana kita itu menjadi pendengar mereka. Ketika mereka itu pintar banget nih ngeyakinin kita, tapi kita tahu bahwasanya apa yang mereka tawarkan, apa yang mereka jual, apa yang mereka mau itu adalah sesuatu yang tidak boleh gitu, sesuatu yang ilegal ataupun dilarang bahkan gitu ya. Kita harus pintar-pintar untuk menolak dan mencoba memberikan alasan yang rasional kenapa kita menolak ya, karena jelas ya itu ilegal, itu nggak boleh gitu ya. Kita bisa memberikan alasan yang kuat gitu, otomatis orang tersebut bakal mikir lagi, oh berarti orang ini gak gampang dibodohi gitu ya. Jadi kalian harus selektif banget dan cukup baik untuk memfilter atas apa yang kalian dengar ya. Terus juga kalau kalian punya kemampuan ini, please kalau bisa hindari, karena apa yang kalian lakukan ini nanti akan balik ke kalian lagi ya. Jadi kalau kalian merasa punya kemampuan soft spoken, gunakanlah untuk hal-hal yang baik ya guys. Kalau bisa ya diusahakan, pasti bisa kok sebenarnya. Cuman kalian harus bisa mengalahkan nafsu kalian untuk tidak ya kan memanipulasi orang. Karena sekarang lagi musim-musimnya banyak banget manipulative people ya, atau orang-orang yang manipulatif. So kalian harus benar-benar bijak dan hati-hati. Ingat, pokoknya apa yang kalian tabur itu kalian tuai, itu pesannya Mini Kazon. Percayalah kalau kalian menebarkan sesuatu yang buruk dan itu balik ke kalian, rasanya itu sangat-sangat menyiksa sekali dan kalian akan menyesal juga. Kalian merasa kecewa dengan diri sendiri, menyesal atas apa yang kalian lakukan ya kan. So, soft spoken ini di sisi lain punya hal yang baik kalau kita bisa melihat dari sisi positifnya. Tapi begitu kita tahu tentang negatifnya, bukan berarti kita mencoba untuk meniru ya, tapi mencoba untuk
lebih berhati-hati dan waspada bagaimana kita menyikapi orang-orang yang memang punya kemampuan soft spoken yang digunakan dalam hal-hal yang tidak baik dan tidak seharusnya gitu ya teman-teman. So soft spoken ini bisa kalian manfaatkan entah itu di zona pekerjaan, untuk pasangan, untuk berkomunikasi dengan keluarga atau orang-orang sekitar kalian, bahkan itu sangat berguna sekali asalkan kalian bisa menempatkan porsi ya, dan juga bisa memberikan konten atau isian yang sesuai ya dengan bahasa sehingga mereka yakin dan paham atas apa yang kalian sampaikan gitu ya teman-teman. So buat kalian congrats ya kalau kalian termasuk yang soft spoken. Kalau kalian punya kemampuan ini, please banget manfaatkan untuk hal-hal yang baik, oke? Selalu jadi orang yang bisa berbuat baik dan bermanfaat bagi sesama, oke? Mungkin itu aja dari Mini Kazon. Thank you so much for listening and see you again on the next podcast. Thank you.